kita lihat strategi ini kan value investing ya bro ya. Nah Hmm. tapi sebelum kita bahas tentang strategi lu, porto lu, gue juga penasaran sih bro. Lu tuh mulai atau enggak? Lu ini sekarang ini selain fokus di investasi, lu ini sekarang kesibukannya ngapain aja bro? Eh, Sekarang ini ya ada bantuin usaha orang tua sih. Sama Oke. selain ngelola dana sendiri, ada ngelola dana beberapa teman juga. Manage Hmm. account nih. Hmm. Oke, jadi emang fokusnya selain investasi, bantu orang tua juga manage beberapa account investasi teman dan mungkin saudara gitu kali ya, bro. Ya, betul-betul. Hmm. Kalau boleh tahu lu sekarang lu sendiri umur berapa, bro? Gue sekarang 27. Oh, 27. Nah, itu mulai terjun ke dunia investasinya kapan, bro? Ya, gue mulai investasi itu dulu waktu zaman kuliah. Jadi itu ada bareng teman organisasi ya, pergi ke Mhm. bursa buat bikin akun saham itu. Itu bisa dibilang sekitar 5 tahun lalu itu. Nah, pertama kali langsung, tapi pakai technical analysis dulu tuh. Biasa kan kalau kita Hmm. buka akun itu kan diajarinnya teknikal ya, Ya, diajarin moving average gitu. ya. Nah, habis itu dari teknikal, gue mulai baca-baca buku value investing. Nah, biasanya diajarin Hmm. rasio-rasio kayak PBV, ROE, Ya. PER. Hmm. Ya. Nah, kalau sekarang sendiri sih sebenarnya di luar sih dibilang value investing sih. Cuman kalau di Indo gue Hmm. juga kurang tahu kenapa. Tapi value investing itu di Indo lebih dikaitkan sama pendekatan menggunakan PBV, DER, rasio-rasio gitu. Tapi kalau gue pribadi sekarang lebih karena lihat perusahaan apa adanya gitu, buka laporan keuangan. Rasio ya udah jarang pakai. Hmm. Ya itu sih. Halo, bro. Suara gua jelas, bro? Jelas, ini Jelas ya? Oke. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau strategi lu tadi bilang value investing di Indo itu eh ngelihatnya rasio-rasio seperti DER, ROE, PBV, PER gitu kali ya. Nah, tapi kalau lu sendiri ya, emang lu nggak pakai itu, bro, atau gimana? gue sih jarang sih sekarang lihat Hmm. rasio-rasio begitu. Gue langsung buka Hmm. laporan keuangan aja, pahamin bisnisnya. Jadi mungkin apa ya istilahnya metode valuasi kali ya, atau di financial modeling yang lu pakai apa lu punya rumus khusus atau gimana bro? Untuk menghitung sebuah valuasi perusahaan lu bisa bilang murah. Hmm, biasa pakai yang simple aja sih, PE sih. Cuman kan balik lagi setiap Oke. bisnis kan ada kompotit apa keunggulan ekonomisnya masing-masing ya. Jadi dari Yap, PE benar. itu ya kadang ada yang PE-nya 5 tapi bisnisnya decline, yaitu belum tentu lebih Hmm, murah daripada yang PE 10 tapi growth kan. yap, ya, oke. Jadi kembali lagi ke growth perusahaan, apakah walaupun PI-nya murah atau PI-nya mahal, apakah masih bertumbuh atau enggak ya berarti ya? Iya betul. Oke, tadi lu juga cerita awalnya itu mulai teknikal berarti ya bro. Mulainya justru pada saat trading, bener? Betul. Gue mulainya Oh, teknikal. itu bisa tobat ke apa ya? Mungkin nggak bisa bilang tobat kali ya. Mungkin turning point lu bisa berubah dari teknikal ke fundamental gimana tuh bro ceritanya? Nah itu kalau gue jujur aja, gue baca buku Benjamin Graham yang Intelligent Investor itu gue Ah, nggak sampai habis. Tapi di Intelligent Investor sendiri bahas itu bahwa technical itu ya nggak works. Tapi ini opini ya. Jadi hmm, kalau bilang nggak works itu kan ya menurut buku itu. Dan yap. menurut gue pribadi ya ada benernya gitu. Hmm. Tapi apakah lu Harus. merasakan kerugian yang besar mungkin waktu lu hanya memakai teknikal doang atau gimana bro? Mungkin ada cerita mungkin hashtag sakitnya lu gitu, hashtag sakitnya gue yang bisa lu ceritain. Hmm. Pakai technical sih gue ya ada untung ada rugi. Tapi ya jadinya nggak Ya. kemana-mana sih. Oh, iya iya iya.
Jadi saat lu pakai teknikal, modal lu nggak bertumbuh, nggak rugi, dan baru mulai bisa merasakan cuan saat lu pakai fundamental. Iya, yeah. Oke. Nah itu lu lu berarti udah 5 tahun ya bro di pasar modal. Bentar gue hitung dulu. Oke. Iya, 5 tahun lah harusnya. 5-7 lima tahun lah. tahun. 5 sampai 7 tahun. Itu mulai pakai fundamentalnya di tahun keberapa tuh? Sekitar 2 tahun gue pakai teknikal ya, berarti fundamental 3-5 tahun. Oke, 2 tahun teknikal, sisanya fundamental sampai sekarang. Nah, ini menarik juga sih, bro. Kalau kita ngomongin tadi dari cerita lu, mulai dari teknikal, terus sekarang fundamental. Tapi lu sendiri sekarang apakah lu mengikuti perkembangan zaman, maksudnya perkembangan sentimen gitu, kayak ngelihat kondisi makro perang Rusia-Ukraina, terus inflasi, suku bunga, apakah lu memperhatikan itu juga dalam lu mulai berinvestasi, bro? Um, gue sih dari dulu sih 100% saham sih. Sampai saat ini juga posisi 100% Mhm. saham. Cuman itu Mhm. semua kan uang dingin ya. Yap. Jadi lu nggak ngelihat bahwa misalkan sekarang kalau kita lihat kondisi makro, sentimennya kurang bagus, lu tidak memperhatikan itu, bro. Lu tetap ya berinvestasi aja sesuai dengan saham yang lu percaya. Sebenarnya gue sempet ada mau alokasiin 30% cash. Cuman waktu gue ngomong begitu, Mhm. ada investor lain bilang, Mhm. ya lu investor apa trader? Digituin gue langsung. Ya habis itu gue pikir-pikir Oh. ya, memang suku bunga sendiri kan, kayak si Peter Lynch ada ngomong, dia Ya. ngobrol sama gubernur The Fed, Mhm. nanya suku bunga besok naik atau turun sih. Nah, gubernur The Fed-nya dengan jujur dibilang jawab, ya nggak tahu gitu loh. Jadi gubernur The Ah. Fed-nya aja nggak tahu besok suku bunga naik atau turun. Kita Hmm. sebagai yang bukan gubernurnya kan, ya tahu apa gitu. Ya jadi gue pikir-pikir dari situ ya ada benarnya, ya gue 100% saham sih. Kenapa, bro? Sorry, putus-putus tadi. Ya karena gubernur The Fed aja nggak tahu suku bunga besok dia mau naikin atau Ya. turunin, jadinya ya Mhm. gue sebagai yang bukan gubernur ya tahu apa gitu kan. Jadi ya gue 100% Oh. di saham aja. Oke, jadi sampai sekarang untuk porsi cash lu masih full di saham. Lu belum nyediain porsi cash untuk Ya 0% jaga-jaga. cash. 0%. Hmm. Oke, nah ini menarik nih. Nah, ini lu juga kemarin juga sempat singgung-singgung mengenai privilege menjadi retail investor. Ini maksudnya apa, bro? Mungkin bisa dijelasin nih. Ya kalau Hmm. jadi udah rahasia umum ya di para teman investor juga, Mhm. bahwa big fund itu dia punya kelebihan banyak, keunggulan daripada retail investor banyak. Kayak contohnya, dia punya tim research yang dia bisa berhubungan Hmm. sama perusahaannya langsung. Itu kan dari Hmm. situ dia punya data tuh lebih lebih dulu gitu dia terima. Ya. Selain itu dia juga punya media yang bisa dia kasih researchnya dia kan, hasil researchnya. Ya. Jadi dia mau keluarin good news atau bad news, gerakin pasar ya dia bisa banget. Sedangkan kita Hmm. kalau retail investor kan mana bisa keluarin research begitu. Ya, benar. Terus apakah berarti kita sebagai retail investor ini bakal dirugikan sama big fund gitu, bro? Atau malah ibaratnya mungkin banyak retail yang nyangkut gara-gara big fund, atau justru ini keuntungan buat bagi para retail. Nah, kalau menurut gue Big Fun keluarin good news itu kalau dia udah kumpulin barang. Jadi dia kumpulin barang Hmm. dulu banyak, baru tuh dia keluarin good news kan. Karena Big Fun itu kan kelola duit gede sekali kan. Waktu dia Ya, benar. mau keluar ya dia mesti ada lawan belinya. Ya. Nah, keunggulan di retail investor ya uangnya itu kecil. Jadi dia mau keluar masuk saham Hmm. mana juga gampang gitu. Mudah. Hmm. Hmm. Dan kalau soal Big Fun kan tahun lalu ada pada ESG investing tuh. Jadi kan Big Fund di Indonesia sebenarnya kan nggak terapin ESG ya. Tapi Ya. di luar negeri kan Big Fund semua terapin ESG. Nah, Big Fund Hmm. ini takut masuk kan ke batu bara karena nggak ada flow. Hmm. Ya. Nah, gue sebagai retail investor
ya nggak perlu nggak perlu ada flow. Gue masuk aja ke Hmm, batu bara. Dan tahun justru ini ya gara-gara hmm, big fun, gara-gara nggak. Kenapa bro? fun hmm, di tahun ini kan fund manager ada beberapa pegang batu bara malah. Benar. Tapi justru gara-gara lu tahu belum ada flow, lu bisa masuk sebelum Big Fun masuk ya. Iya, gue nggak perlu likuiditas yang tinggi lah, karena kelola dananya Oke. kan beda. Nah, ini Itu salah menarik satu sih. keunggulan sih. Biasa kan justru kalau trader itu ngelihat tunggu Big Fun masuk dulu baru dia berani masuk. Tapi justru kebalikannya ya. Selama lu lihat fundamentalnya bagus, lu bakal bisa masuk duluan sebelum Big Fun. Dan otomatis average lu berarti lebih bawah dari bandar-bandar atau Big Fun tersebut ya, bro. Iya. Oke. Nah, tapi kalau ditanya apakah lu ini berarti value investing, kenapa lu memilih untuk value investing dibandingkan mungkin metode investasi lainnya, bro, seperti growth investing atau dividend investing? Hmm, sebenarnya ya gabung sih, dividen investing juga iya juga sih. Tapi Mm-mm. balik lagi kan, yang utama gue paling lihat itu ya PI-nya gitu. Dia PE, oke. bisa ngasilin earning berapa, terus dia punya growth berapa, sama manajemennya dia kelola duitnya bener nggak nih? Karena ada beberapa Hmm, kan duitnya ya dipakainya nggak beres. Nah, oke. selama duitnya dipakai bener, capital allocation-nya bener, nggak usah bagi dividen ya nggak apa-apa. Cuman kalau dia udah nggak nemuin bisnisnya, udah nggak bisa ekspansi, terus dia malah buang-buang ke bisnis jelek kan, ya mendingan Hmm, dibagi dividen. oke. Nah, terus cara lu untuk mengetahui saham ini bagus dan potensi untuk mungkin big fund masuk kayak seperti yang lu cerita sebelumnya, lu bisa masuk keunggulan dari retail investor ini adalah lu bisa masuk sebelum ada big fund masuk. Dan itu Hmm. cara lu bisa mengidentifikasi atau menganalisa saham yang seperti itu gimana bro caranya? Gue sih nggak gitu peduli big fund masuk ya, justru malah waktu batu bara Oke. itu teman Mm-mm. gue kan kadang nanya beli saham apa nih, ya gue bilang Hmm. gue sih beli batu bara gitu loh, lagi murah, Hmm. karena jelas aja big fund Ya, semua pada keluar kan, pada nggak mau pegang. Tapi ya. gue tambahin, gue bilang ya, tapi gue nggak yakin nih bakal naik karena lagi ESG. Hmm. Fund-fund gede yang punya Ya, duit semua nggak ada yang beli. Nah tapi gue kan ya. nggak peduliin itu. Hmm. Lu Kalau peduli dengan identifikasi bakal fundamental. naik, gue sih nggak kesana. Yang penting beli Yang lu murah. lihat pure, fundamental bagus, sahamnya murah, ya udah Hmm, lu masuk aja tanpa lihat ada big fund masuk atau enggak. betul betul. Oke, menarik sih ini. Biasa orang, ya bener sih, mungkin kata-kata quote dari Warren Buffett juga kali ya, be greedy when others are fearful ya. Jadi dengan itu lu Benar bisa justru dibilang. bisa dapat harga yang murah gara-gara lu mungkin mengikuti prinsip itu juga. Nah, Ya bro, tapi benar kalau benar gue benar. tanya, apakah kalau kayak retail sekarang atau investor pemula lah, yang baru mau masuk atau baru mau mulai investasi saham di kondisi yang sekarang ini, market atau waktu sekarang ini, apakah itu telat menurut lu, bro? Atau enggak? Hmm, kalau gue pribadi sih gue nggak gitu lihat makro ya. Jadi kalau ada Mm-mm. duit ya langsung jajan saham aja, boros. Gue sih bisa dibilang boros Hmm. karena baru dapat cash aja gue lempar aja ke saham gitu, gebuk. Hmm. Jadi asal ada duit, mending mulai dari sekarang, menurut lu? Iya, karena kalau dilihat kan sekarang inflasi juga tinggi ya, Ya. kebanyakan stimulus. Ya Mm-mm. kalau inflasi kan aset kelas semua naik, mau saham, Ya. emas, Hmm. tanah, properti. Sorry bro, suara gue jelas bro. Rada putus-putus tapi masih jelas sih. Oke, ya udah kita Ini coba sinyal lanjut siapa aja. ya Nah kira-kira? terus, nah gue juga nggak tahu deh. Suara lu aman sih. Suara gue masih aman Oke. kan? Oke, Aman, tadi aman. lu bilang berarti berarti mulai sekarang aja nggak ada salahnya ya. Dan apakah kalau buat retail menurut lu untuk mulai ini membutuhkan seorang mentor atau sebenarnya bisa belajar sendiri? Kalau lu sendiri gimana menurut lu?
Gua ya gue bisa dibilang ada gurunya, ada 4. Hmm. Tapi gurunya ya ketemu seiring berjalannya waktu ketemu gitu. Tapi ya kadang-kadang ya mereka Hmm. cuman sebutin buku-bukunya aja. Ya Yap. kalau nggak mau baca ya susah juga. Hmm. Cuman Jadi sebutin lu judul sendiri, buku gitu. ada sampai sekarang lu masih punya mentor lu sendiri atau enggak, bro? Ya bisa dibilang masih ya. Jadi teman Masih. diskusi. Hmm. Dan lu percaya kalau orang retail yang baru mau masuk itu berarti butuh seorang mentor? Hmm, bisa dari mentor, bisa belajar sendiri juga. Hmm. Oke. Nggak harus Nah, selalu mentor. tapi kebetulan bro, ini kan lu di sini di Stockpick kan juga sebagai investor jagoan yang buka portofolio secara transparan nih. Gue juga thank you banget Hmm. lu mau buka portofolio secara transparan. Dan di sini gue mau izin spill untuk strategi investasi sama dua saham yang udah lu sebut kemarin ya bro. Izin gue putar kamera. Nanti mungkin gue penasaran gimana caranya lu bisa bikin decision making untuk memilih dua saham itu. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, nah di Stockpick itu Bro Joshua Buntaran buka portofolio secara transparan dan di situ kalian bisa ikut invest bareng pakai satu tombol aja. Nah, jadi gue izin untuk puter kamera gue ya bro, bentar. Oke. Nah, udah kelihatan belum bro? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, teman-teman, jadi kalau di Stockpick nanti teman-teman bakal ada menu explore. Kalian bisa search investor jagoan yang buka portofolio secara transparan. Tapi kali ini kita mau bahas portofolionya Bro Joshua Buntara nih. Nah, di sini ada namanya The Real Value Investing. Nah, kalau kita cari Bro Joshua, portonya, nah ini porto Bro Joshua. Returnnya 2,6%. Ini terhitung dari, wait, terhitung dari Juli 29 Juli teman-teman, return 2,6% 29 Juli, dan sekarang total dana yang dikelola Bro Joshua ini 770 juta. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat deskripsinya, beli perusahaan bagus di harga yang bagus, pegang sampai perusahaannya menjadi mahal, kalau masih murah kenapa harus jual. Nah, jadi dari deskripsi portofolionya udah kelihatan banget ini portofolio khusus value investing. Nah, bro, kalau gue lihat di sini, lu ini diversifikasi sektor ini cukup banyak, bro. Kayak mungkin ada 8 sektor. Nah, ada 8 sektor di sini. Mungkin Hmm. boleh jelasin dulu kali ya. Kenapa lu memilih untuk diversifikasi ke banyak sektor? Berarti metode lu, strategi lu bukan konsentrasi, tapi diversifikasi berarti ya, bro. Nggak ada alasannya sih itu sih. Kebetulan aja itu ada Hmm. 8. Oke. Nah, kalau dari sahamnya sendiri gue lihat itu ada 19 saham. Itu apakah benar udah uh, lu investasi ke 19 saham itu atau cuman ada yang cuman kayak titip sendal dulu atau gimana, Bro? Itu kayak Aisyah itu gue nyangkutnya pakai karena dulu pakai rasio-rasio itu gue nggak baca laporannya cuman PBV rendah, ROE tinggi, DER juga ada. Hmm, Beli habis oke. itu ternyata banyak masalah. Oke. Terus Nah, gue kalau diemin ya cuman buat inget aja gitu kan. hmm, Pernah goblok lah dulu gitu. oke. Nah, ya ya, menarik. Jadi emang sengaja nggak lu cut loss untuk pengingat aja gitu. Iya, yeah. Oke, tapi apa kalau cut loss bagian atau sisain berapa lot atau ya udahlah gue diemin aja gitu. Belum pernah di cut loss itu. Dulu Belum main pernah kan cut loss. masih kuliah modal kecil. Oh, itu lu hold dari waktu lu kuliah. Iya, udah 2 tahun kan sempat suspend juga tuh Aisyah 2 tahun kan. Ah, Itu juga ah. ya udah begitu aja sampai sekarang. Wah, gila lama juga ya. Ya ya ya, ya. Paham, paham. Tapi ya untuk Porto yang sekarang kalau dilihat sih udah harusnya udah balik ya, Bro. Kalau kita lihat di sini Portonya juga udah hijau, dan kemarin tuh gue lihat-lihat ada yang hampir beggar ya, Bro. Atau udah ada yang beggar ya? Udah Hmm, beggar kali ya dulu ya, ada yang udah beggar dijual ya. ya. Ah, ah. Hmm. Nah, cuman
Nah, kita langsung masuk aja deh bro ke saham yang pertama nih. Saham Kurnia Mitra Duta Sentosa. Jadi teman-teman Bro Joshua bakal spill dua decision making dia pada dua saham. Yang pertama ini ada KMDS bro. Nah, gue sendiri ini nggak tahu bro, KMDS ini perusahaan apa. Mungkin lu bisa ceritain dikit dulu kali ya bro. Oke, jadi KMDS ini dia distributor ya, distributor sirup Ah, monin. Nah, kalau kita hmm, ngomong bisnisnya, dia bisa dibilang sebagai bisnis pick and shovel. hmm, Jadi itu kan nama pick and shovel sendiri muncul karena dari dulu ada gold rush di Amerika ya. hmm, Gold rush terus ya orang-orang pada rebutan tuh ngegali ngegali emas. yep, Ngegali emas ya ada satu orang yang jualan sekop. Nah, ternyata hmm, yang bisnis paling enak ya yang jualan sekopnya bukan yang nyari emasnya. hmm, Orang-orang kan pada, weh enak loh bisa nambang emas di sini dapat duit gampang segala macam. Ya yep, ada orang sediain sekop juga bagus juga penjualan sekop kan. Terus selisih juga hmm, lebih minimum karena kan sebagai penambang emas selisih juga besar ya. yep, benar. Nah, Monin itu jadi ya orang banyak buka kafe itu tinggal pakai sirup Monin aja bisa em, Hmm, punya menu minuman banyak dan dia juga hmm, supply di brand-brand besar kayak XXI oke. pakai Starbucks, Hmm, Chat Time, hmm, Dunkin oke. Donuts. Hmm. Hmm. Justru dia ini, maksudnya mereka-mereka ini yang coffee shop dalam tanda kutip, mereka ngambil nggak bikin kopi sendiri ya, mereka ngambil sirup dari perusahaan KMDS ini ya berarti ya. Biasanya sih ada spesial kopinya lagi, cuman kan kalau Hmm. gitu kan menu cuma dikit kan. Nah, Ya, cuma pakai sirup Monin ya bisa tambah menu sampai puluhan nih. Gampang nih. Tinggal diracik hmm. aja kan. Oke. Nah ini alasan lu untuk memilih, berarti kalau lu lihat perusahaan ini kayaknya bukan perusahaan yang growth-nya akan bertumbuh terus ya, mungkin bisa bilang cyclical kali ya bro, atau gimana? Growth sih. Untuk saat ini Growth growth. ya. Dia hmm, dia cukup high growth sih bisa dibilang. Hmm. Lu ngelihat memutuskan untuk membeli perusahaan ini karena apa aja, bro? Mungkin ada faktor dari rasio atau laporan keuangan yang menarik dari perusahaan KMDS ini. Hmm. Ya, untuk sekarang sendiri tadi gue sempat lihat PI-nya, gue asal sekilas lihat ya, mungkin mesti hitung sendiri. Gue pakai Hmm. aplikasi lihat PI-nya tadi masih 9, Hmm. ditambah growth-nya yang tinggi kan. Yap. Terus bisnis modelnya juga untuk produknya sirup Monin itu Hmm. bisa dibilang nomor satu kali ya sekarang Hmm. sebagai sirup. Yap. Hmm. Karena sebenarnya di pasaran juga ada saingannya Monin, di mana jual Hmm. lebih murah. Tapi waktu gue tanya sama yang pakai, sama kayak barista gitu kan yang bikin minuman, Hmm. dia bilang kalau dia pakai sirup yang lebih murah ya ujung-ujungnya pakainya lebih banyak Hmm. takarannya. Sama aja. Jadi Hmm. kalau dihitung-hitung secara cost sama aja Hmm. jatuhnya. Ya. Hmm. Malah secara rasa enakan Monin. Yap. Jadi produknya ini ya, yang pertama gue pelajarin dulu produknya kuat Hmm. nggak gitu di masyarakat. Yap. Nah udah kuat ya, lihat valuasinya, PI masih Hmm. 9. Terus growth-nya Hmm. juga oke. Hmm. Lu targetin P9, gua nggak tahu maksudnya kalau gua dari awam mungkin uh, belajarnya PI kan di bawah 7 murah, kalau blue chip mungkin di bawah 14. Nah, kalau lu ngelihat sendiri PI 9 murah berarti lu ngelihat KMDS ini PI-nya bisa ke berapa, Bro? Atau valuasi yang lu targetin dari KMDS ini? Gua nggak ada target PI sih, cuman kalau Hmm. PI 7 tapi nggak growth kan cukup. PI sebenarnya banyak yang misalnya 2 3 juga banyak, tapi Ya, laporan growth apa keuangannya enggak? kadang rusak. Ya, Berantakan gitu benar. laporan keuangannya. Hmm. Nah, PI Hmm. 9 punya growth ya sebenarnya nggak mahal sih buat gue sih. Jarang sih, jarang ada. Hmm. Terus lu PI 9 targetin growthnya bagus. KMDS ini bisa ke berapa, bro? Gua nggak ada target sih ya. Nggak Hmm. ada target harga. Gak ada Selama target harga. masih Berarti. hmm,
sama produknya masih bagus ya, nggak ada saingan, Hmm. gue bakal pegang terus sih. Oke, emang prinsipnya ada invest dan berarti keputusan jual beli lu tergantung dengan laporan keuangan yang rilis 3 bulan sekali dong, bro. Laporan keuangan, kompetitor, Hmm. terus dia punya kinerja, Hmm. dia punya customer gimana ya kan, Hmm. terus tren tren minuman, Hmm. berdasarkan itu sih. Oke, jadi ya pure lah lu lihatnya bakal nanti semua hal tuh bakal tercermin dalam bentuk apakah dia masih growth atau enggak. Mungkin keputusan jual lu berarti lu akan jual saham ini atau enggaknya tergantung dengan growth perusahaan yang masih oke atau enggak ya. Atau mungkin dia dihargain besok sangat mahal kan, misalnya KBS Hmm. sekarang berapa ya harganya, Sekarang lima lima ratus lima ya, lima. Nah, 555. Kalau besok 3.000 ya besok jual aja udah, cari yang lain. buset. Udah multi bagger ya 3.000. Oke, Ini oke. pada Ini kemana menarik sih. Iya, iya, iya. Bener sih. Kalau 3.000 berarti udah berapa kali? Udah 6 kali sekarang. kali ya. Ya, Beggar. 6 beggar. Iya, iya, iya. Nah, menarik sih. Soalnya untuk sekarang ini, zaman sekarang apalagi retail, biasanya tuh jarang pakai metode yang kayak lu, bro. Biasa lihat teknikal atau PI, wah PI di atas 7 udah mahal. Nggak bisa ngebaca laporan keuangan dan mengerti secara bisnis secara menyeluruh. Untuk kasus lu ini emang Hmm. cukup unik dan ya semoga teman-teman bisa belajar teman-teman. Jadi investing itu bukan selalu ngeliatin chart, tapi ngeliatin juga perkembangan bisnis, laporan keuangan, kompetitor, produknya, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke saham yang kedua nih. Wismilak Inti Makmur. Nah, ini belakangan ini banyak nih investor jagoan yang cuan gede di sini nih. Cuman gue pengen tahu juga, apa alasan Banyak lu ya. milih banyak nih. Kemarin gue live sama beberapa investor jagoan, banyak yang megang Wismilak juga nih. Nah, gue pengen penasaran, Hmm. apa keputusan lu untuk membeli saham Wismilak ini? Gue cerita dulu sebelum beli sandwich milk. Jadi dulu gue pegang itu gudang garam. Hmm, Gudang garam, ya gue nggak gitu lihat lah itu cukai golongan satu, golongan dua, karena kan si gudang garam ya pasti golongan satu kan. Gudang garam, siap. Sampurna, Jarum udah pasti tuh golongan satu. Hmm, benar. Nah, terus sebenarnya gue ini kena karma, gue ketawain orang. Nah, jadi ada orang dulu Oh, analisa Bismillah, ah, cuman kan ya orang bisa salah analisa ya wajar aja lah. ya. Gue nggak anggap remeh dia gitu loh. Cuman di satu analisa ini ya gue ketawa aja, dia punya analisa gini. Hmm, Dia bilang Wismilak ini lebih gampang beggar. Kenapa? Karena market hmm, share dia cuma 4%. Buat 4% ke oke. 8% dibanding gudang garam yang udah 25% ke 50%, lebih Hmm, gampang mana? Dia bilang begitu. Ya lebih gampang Wismilak, hmm, 4 ke 8%, hmm, cuma naik 4%. Gudang garam dua puluh yap, lima persen ke 50, naik 25%. Susah. ya, Udah hmm, mustahil lah dia bilang. Wah, ya, gue ketawa. Gue hmm, bilang, di otak gue pikir ya, ini rokok ini kan banyak yang bilang sunset kan. yap, Nah, argumen gue sebelum sunset ini udah mati nih, diinjek. hmm, Diinjek gudang garam atau Sampurna. ya, Nah, dari situ gue nggak pelajarin tuh Wismilak. hmm, Baru beberapa bulan kemudian ada temen kirimin selembaran dari kementerian ya soal cukai itu. Gue baru pelajarin cukai golongan 2. Ternyata Wismilak hmm, dapat yang cukai golongan 2 kan, karena produksi dia cuma 2,2 miliar batang per tahun. yap, Nah itu benar, cukai itu kan komponen cost utama dalam bisnis rokok. yap, Kayak benar, gudang garam dan Sampurna itu sebelum COVID bisa 70-80%. Waktu hmm, COVID, wah naik bisa sampai 90% itu kan, cost ya, cukai. Nah, si Wismilak ya, karena dia cukai golongan 2, cost dia itu bisa, harga jual, bahkan mungkin harga jual dia bisa lebih rendah daripada cost cukai dari golongan satu, gudang garam, Sampurna, Jarum. hmm, yap, hmm, Nah, karena dia punya cost murah, hmm, dia kan jual barangnya itu
nggak perlu naikin harga begitu banyak. Bahkan harga jualnya aja kan pasti selalu di bawah dari tiga Di besar kan. bawah, ya. Jadi orang-orang yang waktu COVID mau ngerokok, tapi kan krisis ekonomi, pemasukan, Ya. apalagi harga-harga barang naik kan. Buat ngerokok kadang Ya. orang mikir, ya kalau rasa beda-beda dikit ya beli yang lebih murah lah, Bisa ya bisa lah. lah biasa. Iya. Hmm. Nah, Bisa ini gue denger SKT, juga nih. SKM, Ya. ya isap lah Wismilak. Jadi Ya, ya. Wismilak Ini buat gue, dapat ah, ningkatin sales sih gue pikir gampang banget sih karena dia batas golongan 2 itu kan 3 miliar. Nah, sekarang ini dia masih hmm, 2,2 miliar batang. iya, iya, iya. Benar. Dan di sini gue juga dengar banyak cerita teman-teman gue yang ngerokok juga banyak yang pindah ke produk Bismillah karena perbedaannya Hmm. lumayan jauh. Yang dengan rokok yang mirip-mirip, eh, merek-merek yang kelas atas, gudang garam HMSP harganya 26.000 ke atas. Sedangkan Wismilak bisa ngasih satu kotak 18.000. Ya menarik sih kalau dari dengar dari cerita ini ya, ya benar kayak untuk meluaskan pangsa pasar dengan produknya Wismilak seperti itu emang lebih menarik ya berarti. Iya. Yeah. Tapi jujur aja sih, gue sih sampai saat ini belum pernah lihat produknya Wismilak sama sekali sih. Oh iya, iya ya. Gue juga sebenarnya jujur hampir kayak nggak pernah sih dibilang dibilang pernah mungkin nggak pernah juga. Jadi cuman dengar dari cerita teman-teman yang ngerokok aja sih. Soalnya gue sendiri juga nggak ngerokok. Cuman dengar produknya kayak gini, kinerja perusahaannya menarik dan terbukti lu juga ngelihat juga dari sisi yang itu menarik juga sih. Cuman waktu itu turning point lu untuk milih saham Wismilak ini gimana bro? Dari yang lu mungkin dari awal ya mikir enggak lah tiba-tiba lu bisa milih Wismilak ini. Ya karena waktu di harga gue beli berapa? 500-an ya. lima Itu ratus berarti PI masih. Jadi Wismilak waktu di harga 500 tuh market cap masih 1 triliun. Nah, cashnya waktu itu gue di 500 miliar. Yap. Laba setahun udah 200 M ya. Bisa dibilang satu Hmm, triliun kurang 500 M. 500. 500. Ya PI 2,5 lah ya. Hmm, Waktu itu gue bilang sih PI 2,5. hmm. Ya udahlah beli aja takut apa kan. Terus kuartal 2 keluar. Sampurna gudang garam minus, Sampurna turun jauh ya kalau nggak salah ya. Yap, benar. Wismilak stabil aja. Ya, Sahamnya turun Wismilak ke 450. Ya beli lagi lebih banyak. iya, iya, benar. Oke. Nah, terus kalau mungkin apakah kalau gua tanya target Wismilak lu, apakah lu akan menjawab sama kayak KMDS sebelumnya? Lu hold aja sampai emang ada perubahan kinerja atau gimana, bro? Soalnya mungkin Wismilak juga kalau kita lihat grafiknya lebih siklikal kali ya. Enggak sih gue nggak lihat. Gue nggak tahu ya. Gue pribadi nggak lihat Wismilak cyclical sih. Cuman ya balik lagi Hmm, kayak KMDS juga sih. oke. Selama Dan perusahaan sebenarnya masih growth. Hmm, kalau ngomong cukai golongan 2 itu 3 miliar batang tuh baru 1-2 tahun terakhir. Sebelumnya mentok 2 miliar batang. Jadi emang hmm, baru dinaikin. oke. Jadi Wismilak selama lu ngelihat masih bisa bertumbuh, growth-nya masih bagus, masih bisa ekspansi lebih, lu bakal hold terus berarti ya, bro. Iya. Hmm. Tapi kalau ada yang nanya, apakah dengan harga Wismilak yang sekarang udah naik 62% masih boleh masuk? Kalau bisa dibilang yang dulu gue baca itu analisanya, dia beli dulu di sekitar 200, dia jual Baker itu di 400-an ya setahu gue ya. Ya gue beli Oh, dari dia malah beli barangnya dia malah kan di 500-an itu gue kumpulin. hmm. Iya, ya. Jadi Ya kalau kalau orang yang harga beli, hmm, kalau rekomendasi harga beli udah mahal atau belum sih gue nggak komen sih, nggak apa ya, nggak berani lah. Ntar, nggak ntar berani ya. turun kan nggak tahu, tapi valuasinya ya kira-kira begitu. Iya, 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 iya. Paham. Nah, bro, ini ada yang nanya nih, bro, tentang saham-saham lu. Tadi kan kita udah bahas dua saham nih, KMDS sama Hmm. Wismilak. Ini mungkin pertanyaan pertama nih. Ada yang nanya, nih, KMDS mau buang 1 juta aja nggak ada yang nampung, apa layak disebut invest? Gimana menurut tanggapan lu, bro? Mungkin dia nggak liquid kali atau Um, gimana, bro?
Iya, bisa dibilang sih KMDS emang nggak liquid sih. Tapi sebenarnya Hmm. KMDS tuh ada bulan-bulan yang dulu, ya ada yang bulan-bulan liquid. Temen gue lupa satu hari bisa berapa itu. 1 miliar mungkin ada kali. Waktu, justru Hmm. KMDS gue kumpulin sempat dari harga 400-an. 400-an sehari Oke. cuma bisa masuk 1 juta itu dulu. Cuman hari ini kan kita Hmm. bisa masuk lebih banyak. Udah Yap. dilihat dari order book ya. 400-an, Ya, iya, benar-benar. Nah, jadi menurut lu gimana? Apa tapi sebenarnya gue juga setuju sih. Maksudnya investasi itu bukan berarti kita nyari yang liquid ya. Kalau nyari yang liquid ya kita nyari likuiditas berarti kita lebih ke trade ya. Soalnya invest kita buat long term. ya long term ntar ya mungkin akan liquid pada waktunya kali ya. Iya, biasa kan saham-saham yang nggak liquid terus bisa menjadi liquid karena tiba-tiba harganya naik, mungkin karena kinerjanya membaik atau growth-nya semakin bagus, investor mulai melirik, akhirnya saham yang nggak liquid jadi liquid. Di mana itulah sebenarnya momen-momen yang bagus juga untuk saham-saham investasi. Di mana ya kita Iya. udah beli duluan sebelum sahamnya liquid. Kalau sahamnya udah liquid duluan ya namanya kita udah mungkin kalau kata Bro Joshua tadi big fund udah masuk artinya. Jadi ya sebelum liquid, sebelum big fund masuk kita udah masuk dulu. Nah, terus tadi ada yang nanya lagi nih bro, kayak nih dari Michael nih, mau nanya kalau investor pemula punya dana, better invest kemana nih? Apakah rekomend untuk invest ke saham-saham kayak lu nih? Soalnya kalau gue lihat mungkin WIM gitu mungkin lebih high risk kali ya dibanding kalau kita ngomong blue chip. Tapi menurut lu gimana bro? Pemula mulai investasi, better invest ke saham apa bro? Ke invest ke saham yang dipahamin sih industrinya sih. Oh, intinya Karena tetap menurut harus gua mau belajar ya. ya Kenapa risiko bro? itu datang ya kalau kita nggak tahu sih. Kayak Bismillah kan Ya, benar. ya turun ke 450 aja gue malah makin semangat gitu belinya kan. Bukannya Hmm, cut loss. yap, benar. Jadi jawabannya ke saham apapun boleh, yang penting Bro Michael Paham. tahu apa yang dia beli lah ya. Hmm. Pahami bisnisnya, belajar gimana cara baca laporan keuangan, apakah perusahaannya bertumbuh atau enggak, produknya gimana. Nah, ketika udah tahu ya benar tadi kata Bro Joshua, gue juga setuju, risk come from not knowing you are doing. Jadi resiko itu datang dari ketidaktahuan apa yang kita lakukan. Nah, Ya. oke. Wait, gue izin balik kamera lagi. Oke, bro. Nah, tadi teman-teman kita udah bahas dua sahamnya Bro Joshua. Emiten, ntar nih ada yang nanya lagi nih. Apakah emiten belum lebih apa nih maksudnya? Apakah emiten belum lebih potensial untuk beggar? Apa tuh? Maksudnya apa nih? Apakah emiten belum lebih? Waduh, mungkin bisa diketik ulang kalau masih nonton live ya. Soalnya kita berdua kurang nangkep nih maksudnya nih. Hmm. Oke bro, mungkin sambil nunggu, nih teman-teman mungkin ada yang mau komen lagi, mau nanya. Eh, menurut lu, mungkin apa ya, eh untuk pemula, mungkin lu ada kayak wejangan atau ada kayak nasihat lah, nasihat investasi untuk pemula buat baru mulai investasi nih. Ya, anggap aja Ya kultum lah, investasi kata-kata terakhir. Sebelum live-nya tutup nih. investasi Hmm. investasi di industri yang dimengerti aja lah. Hmm. Oke, Itu balik aja sih. lagi ya. Investasi Hmm. ke industri yang lu mengerti. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir deh nih. Gimana cara screening ala fundamental nih? Kalau lu gimana? Screening saham, melihat fundamentalnya gimana? Gue sih bener-bener nggak ada screening sih ya. Kalau orang biasa kan di filter itu PBV-nya segala macam. Gue Yap. sih Hmm. random aja dari mana gitu. Ada Hmm. Sirmonin ya ternyata TBK nih kayak KMDS. Ya Ah, dicek lah ukurannya. ah, ya rajin-rajin baca aja ya berarti ya, bro. Rajin-rajin baca. Oke. Nah, ini deh terakhir lagi nih. Ada yang nanya, banyak banget yang nanya nih. Buku untuk dibaca nih. Lu ada baca Buku buku untuk saham apa dibaca. aja? Hmm. Peter Lynch itu rekomen.
Yang, Peter Lynch. waduh judulnya lupa lagi. Peter Lynch Peter itu Lynch tuh ada belum. baca nggak? Hmm. Nah, gua nggak baca kok Peter Lynch. Gue bacanya yang Benjamin Graham, yang Intelligent Investor. Wait, Gue lupa judulnya, tapi Peter Lynch yang tulis. The Itu Big Short bagus. bukan Oh, ya? One Up Oh, on Wall Street deh. One Up on Wall Street. Ya, benar. Kalau nggak salah itu ya, itu kan judulnya. Ya. Nah, lu paling suka buku itu berarti? Paling rekomen buat yang baru main ya. Oke, tuh catat teman-teman, One Up on Wall Street. Aduh, ini ada yang banyak banyak juga yang nanya ya nih. Lu ngikutin INKP nggak sih, bro? Ini ada yang nanya INKP sama Tekim nih. INKP Tekim udah jual sih itu dulu sekali tuh. Waktu yang Oke. dari 1.000 terus Mhm. sempat ke 20.000. Nah itu gue beli di 8.000 jual di 16.000 sih dulu. Terus udah nggak beli Wah, lagi sampai hari ini. oke. Tapi lu ada insight mungkin untuk Tekim INKP sekarang ini? Kemarin kan sebenarnya juga sempat naik lumayan ya. Kalau dulu waktu gue beli itu si China sempat nggak terima sampah masuk deh kalau nggak salah. Jadinya Hmm. dia kertas itu beli bubur kertas. Nah harga bubur kertasnya kan naik. Sales Oke. ya harga itunya naik ya kayak batu bara aja. Ya, Produk ngikutin cost produksi komoditas. tetap tapi salesnya Hmm. naik kan. Jadi untung Hmm. banyak tuh. Oke. Nah, bro, mungkin gue juga kita udah hampir sejam ngobrol, gue bantu rangkum aja ya buat teman-teman ya. Nah, jadi memang kalau kita ngobrol lagi dari awal, Bro Joshua, berarti lu udah 5 sampai 7 tahun lah ya di pasar modal ya, dari zaman kuliah Ya. yang tadinya trading, 2 tahun trading, ngeliatin teknikal, tapi ternyata nggak membuahkan hasil, tapi bukan tidak menutup kemungkinan teknikal itu nggak kepake. Mungkin bagi sebagian trader, teknikal itu juga masih kepake sampai sekarang. Cuman untuk Bro Joshua, dia lebih percaya untuk fundamental, melihat perusahaan, karena lebih mungkin lu ngelihat fundamental jadi lebih yakin ya bro, gara-gara lu tahu bisnisnya apa. Iya. Gue malah Yap. dulu sempat baca laporan keuangan tuh banyak sekitar 300 perusahaan. Mhm. Cuman yang gue ngerti cuman Wow. sebagian. Waktu gue ngobrol Oh. sama teman investor lain, ya ternyata mereka Ah. kendalanya juga sama. Jadi sebenarnya nomor satu tuh pahamin dulu bisnisnya. Kedua Hmm. baru buka laporan keuangannya. Karena buka Yap. laporan keuangan kalau bisnisnya nggak ngerti ya itu angka cuman angka Hmm. doang, nggak ada cerita apa-apa. Yap. Benar. Nah, jadi kalau kalian mau belajar value investing, pahami dulu bisnisnya gimana, produknya gimana. Ya, kalau kalian langsung baca laporan keuangan ya kalian nggak, tapi kalian nggak paham bisnisnya itu juga sama aja. Dan tadi yang menarik juga, perusahaan yang PE-nya rendah itu belum tentu value investing. Perusahaan yang PE-nya Hmm. tinggi selama masih growth, itu ya itu masih bisa dibilang murah. Ini menarik juga teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman di pasar modal juga pasti sering ngelihat juga atau pernah dengar yang namanya value trap, di mana perusahaan yang terlihat murah padahal dalam perusahaannya kurang bagus. Nah, itu juga mungkin patut diperhatikan juga. Jadi teman-teman dalam value investing ini nggak bisa ngelihat PE, PB doang, tapi juga harus bisa ngelihat apakah perusahaannya bertumbuh atau enggak. Dan tadi kita udah bahas sama Bro Joshua buka dua sahamnya, KMDS sama Wismilak Inti Makmur. Kalau kalian mau lihat lebih lebih banyak lagi, tadi total ada 19 saham. Kalian bisa langsung download Stockpick, kalian bisa subscribe portofolio ya Bro Joshua, bisa ikut invest bareng pakai satu tombol aja. Oke bro, mungkin sekian dulu kali ya untuk live malam ini. Thank you banget lo udah mau Oke, hadir. ya thank you juga. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah mau nonton dari awal sampai sekarang. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Bro Joshua. Bisa subscribe juga portofolio Bro Joshua secara transparan di aplikasi Stockpick. Dan jangan lupa download Stockpick dan follow juga Stockpick untuk kedepannya kita bakal live IG bareng sama investor-investor jagoan yang transparan ngebuka portofolio lainnya di sini. Thank you semua. Thank you bro. See you. Ya, thank you juga, bro. Yo.